Gak nyangka ya, kita habis nih lulus. Iya ya, dari jumlah kita yang 70 orang, sekarang cuma tersisa 13. 12 ya? Oh iya, lupa. Apaan sih, Ca? Oh iya, aku panahan Mana ya panahanku ya? Guys, lihat nggak panahanku di mana? Kayaknya Aisyah deh yang kemarin terakhir megang. Oh, Aisyah. Aisyahnya mana? Tadi sih mandi. Oh, mandi. Udah deh, aku pinjamnya Aisyah aja. Wih, gantian. Wah, Ra, bukannya panahanku ya? Pelit banget sih, harus pinjam doang nih. Kan tuh. Ayo, siapa yang duluan? Dah, dia aja yang duluan. Hah? Nah. Kenapa sih? Guys, kan merhatiin nggak kalau misalnya Zahra sama Aisyah kayaknya lagi berantem deh. Pantesan mereka sama sekali nggak ada teguran. Iya tuh, kenapa ya? Gimana kalau kita buat rencana? Gimana kalau kita buat mereka duduk bersampingan aja di kelas? Kenapa, Kak? Pasti gara-gara Aisyah ya? Iya, Lerit. Gimana ya? Aku kayak gak enak gitu loh sama Aisyahnya. Emang masalah apa sih? Yang kemarin itu, mas kamu nggak tahu sih. Oh, yang itu. Maafan, Gin. Gengsi, Re. Udah gede juga, masih gengsi aja. Nantilah, tunggu udah nggak gengsi lagi. Ya udah deh. Kenapa, Sah? Kok nggak balik ke kamar? Lagi ada masalah? Mau cerita nggak? Gimana ya, Nol? Kamu tahu kan, aku sama Zahra lagi ada konflik. Iya, tahu. Aku tuh bingung, Nol. Aku tuh nggak enak sama dia. Pengen minta maaf gitu loh. Tapi aku tuh kayak gengsi banget. Gengsi banget, malahan itu mah gengsi banget. Jadi aku harus gimana? Apa? Minta maaf aja. Gengsimu tuh malumu sendiri loh. Tapi gengsi banget, Nol. Masa kita sudah lama sama-sama, masa kamu tiba-tiba malah gengsi-gengsian sih? Ayolah, maafan. Kita juga sekamar. Ayolah. Itulah, aku coba. Oke deh. Kalau misalnya nanti ada Zahra sama Aisyah, kita pura-pura nggak tahu aja ya. Iya, kita di tempat masing-masing aja. Loh, Sipa, itu kan tempatku. Itu kan masih ada 2 yang kosong. Assalamualaikum. Tadi yang ini jabitannya apa ya? Aku juga nggak ada, Syah. Coba cari di kamus, kan kamu punya kamus. Udah aku cari tapi nggak ada. Coba tanya Zahra. Mau gengsi. Masa kelas 3 ulia masih nggak teguran? Kan, seorang dia duluan. Udahlah guys, damai aja. Udah mau lulus juga tuh. Iya tuh. Udahlah, maafan aja. Itu, tinggal maafkan aja susah betul, gengsi. Maaf ya, Syah. Aku salah. Iya, Zahra. Aku juga minta maaf. Waktu berlalu terasa begitu cepat. Tak terasa 6 tahun sudah kita lalui bersama. Rasanya baru kemarin kita bertemu sebagai orang asing. Masih canggung dan malu untuk menyapa. Namun, seiring berjalannya hari, kita perlahan saling mengenal, berbagi cerita, melewati suka dan duka, hingga akhirnya tumbuh akrab.
akrab dan menjadi seperti keluarga sendiri yang tak terpisahkan. Selama di sini, tak hanya ilmu yang kami dapatkan, hidup di pesantren mengajarkan kami arti kesabaran yang sesungguhnya, keikhlasan dalam menerima takdir, serta makna hidup yang sederhana tapi penuh berkah. Memang tidak dipungkiri, jalan yang kita tempuh terasa berat. Sering lelah menggerogoti raga dan rindu pada rumah selalu datang menyapa hati. Tapi justru di balik semua itu, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Sesuatu yang sulit ditemukan di tempat lain. Segala tawa, tangis, canda, air mata dan perjuangan yang kita lalui bersama, semuanya telah terukir rapi di dalam ingatan dan tak akan pernah bisa terhapus selamanya. Sungguh berat rasanya harus mengucap salam perpisahan ini. Rasanya ingin menahan waktu agar tak berjalan, agar momen indah ini tak berakhir begitu saja. Tapi benar kata orang, setiap masa ada waktunya, setiap pertemuan pasti ada perpisahannya. Biarpun nanti kita tak lagi bangun pada waktu yang sama, tak lagi duduk berdampingan, dan jarak akan memisahkan kita, semoga semua kenangan ini tetap terjaga baik. Semoga kita semua tetap menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga silaturahmi selamanya, dan suatu hari nanti dipertemukan kembali dalam keadaan yang jauh lebih indah, bahagia, dan membawa keberhasilan. Sampai jumpa kawan, akan selalu ada tempat untuk kalian di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Betapa indahnya kebersamaan, persahabatan dalam perjuangan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Orang yang berjuang menuntut ilmu, dia telah berjihad di jalan Allah. Bersama belajar, bersama makan, bersama tidur, bersama bermain, bersama berjuang. Itulah suasana di pondok pesantren. Dengan kebersamaan, penuh saling menghargai, menghormati, saling memaafkan kalau ada salah dan khilaf. Karena memang tidak ada hidup ini yang punya salah dan khilaf. Maka apabila saling memaklumi, saling memaafkan, maka akan terciptalah suasana indahnya kebersamaan dan dalam pertemanan. Itulah yang disebut dengan Nabi, ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan saat tidak dia bisa memberikan naungan pertolongan. Rajulun tahabbu billah, yaitu seseorang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah karena sama berjuang untuk ilmu, pengetahuan agama, menggapai cita kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik. Dan berpisah karena Allah. Sebentar lagi akan berpisah, meninggalkan pondok pesantren untuk kelas 3 uliah. Selamat jalan, salam berpisah wahai adik-adikku sekalian. Itulah ucapan mereka yang akan meninggalkan pondok pesantren Salafiyah Nurul Amin. Bahwa suatu saat kalian pun juga akan meninggalkan pondok ini. Banyak kenangan yang indah yang tak bisa dilupakan selama berteman, selama berjuang menuntut ilmu. Ini akan menjadi kenangan sampai masa tua. Oleh karena itu, tiadalah satu keindahan kecuali keindahan dalam menuntut ilmu, penuh kebersamaan. Dan inilah orang yang disebut dengan mencintai karena Allah. Bernilai dunia, bermakna akhirat. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertemanan dalam masa perjuangan menuntut ilmu. Oleh karena itu, betapa indahnya, sulit untuk dilupakan segala macam kenangan. Pahit getir, tawa canda, bahkan sedih dan duka mewarnai selama perjuangan pertemanan. Namun itu adalah hal yang biasa yang akan dilalui setiap orang dalam masa perjuangan. Tidak ada hidup ini berjalan dengan mulus, pasti penuh dengan suka dan duka. Dan itu semua jadi pengalaman berharga.
jadi guru penuntun untuk menambah perjuangan dan perjuangan masa selanjutnya. Dan saya sebagai pimpinan mengucapkan selamat jalan, selamat berjuang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi di luar sana. Dan saya hanya berpesan bahwa keadaan di luar pondok pesantren beda dengan apa yang kalian alami saat ini, yang kalian rasakan selama ini di pondok pesantren. Penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, banyak godaan yang akan bisa membuat kalian terseret kepada hal-hal yang negatif. Oleh itu mantapkan, kuatkan azam kalian untuk meraih masa depan. Jangan dihancurkan, jangan kau rusak masa depan Anda dengan salah pergaulan. Selamat berjuang, selamat berpisah. Semoga Allah meridai dan menolong kalian untuk menggapai satu cita tujuan yang mulia, menjadi orang yang berguna dunia dan menjadi orang selamat kelak, kebahagia sampai menuju pintu gerbang kelak, pintu gerbang surga. Amin Allahumma amin. Saya sebagai pimpinan pondok pesantren mengucapkan juga ampun maaf salah dan hilaf selama memimpin. Mungkin ada salah dan hilaf. Sebagai manusia minta maaf dan minta ridha. Selamat jalan, selamat berpisah. Semoga Allah selalu meridai dan menolong kepada kalian. Demikian, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.